عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya agar kita termasuk orang yang muttaqin, masuk menjadi derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia-mulia kalian di sisiku adalah yang paling bertakwa di hadapanku. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan buat junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar di dalam menghadapi musibah, termasuk musibah yang kita alami hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin banyak kita dengarkan saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang terinfeksi virus corona. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap musibah mesti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap kejadian musibah seperti itu pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Sebagaimana diberitakan dalam perkembangan terakhir bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua maupun muda, anak-anak, kaya maupun miskin, muslim maupun muslim, orang yang sholat atau orang yang tidak sholat. Siapapun juga tanpa terkecuali. Dalam bencana kemanusiaan seperti corona ini sebenarnya merupakan ujian bagi kita semua. Apakah masih ada upaya untuk saling tolong-menolong? Apakah masih ada upaya untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya? Apalagi sejak pemerintah menerapkan untuk sebagian daerah kebijakan social distancing, menjaga jarak dalam kegiatan sosial, pembatasan sosial baik berskala kecil maupun berskala besar. Sehingga dengan kebijakan ini atau dengan opsi yang diambil pemerintah ini kadang berpengaruh terhadap perekonomian, terutama perekonomian bagi kaum miskin, kaum buruh, miskin kota, dan lain sebagainya. Para pendengar Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia yang budiman, sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu kata kunci dan sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi musibah ini. Tolong-menolong ini menjadi salah satu ciri khas dalam ajaran Islam. Hal ini lantaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengamanatkannya dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia termasuk kita. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ini ayat yang sangat-sangat populer dan sering kita dengarkan. Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Dalam pandangan Al-Mawardi seperti yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa perintah ta'awun untuk menghadirkan kebaikan dan ketakwaan di tengah manusia
merupakan sebuah perintah yang memiliki korelasi dengan prinsip hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah secara vertikal dan hubungan kita sama manusia secara horizontal. Ta'awun dalam hal kebaikan yang bersifat umum merupakan sarana untuk menjaga hubungan baik dengan manusia. Sedang ta'awun dalam takwa merupakan sarana untuk meraih ridha Allah. Sehingga tidak sempurna jika ta'awun hanya dalam albir, tetapi harus diteruskan dalam konteks ketakwaan kita. Lebih rinci Asy-Syaukani melihat korelasi petikan ayat ini berpendapat bahwa untuk menghilangkan permusuhan memang harus dibangun melalui komitmen bersama untuk saling tolong-menolong dan kerjasama dalam segala bentuk amal kebaikan dan ketakwaan. Menurut beliau, Asy-Syaukani, al-birru dan takwa memiliki arti yang sama. Penyebutan keduanya dalam ayat ini hanya untuk penguatan atau at-taukid. Sedangkan menurut Ibnu Atiyah, berdasarkan dua ayat yang saya bacakan tadi, wa ta'awanu, kemudian lan tanalul birra, al-birru dan at-taqwa keduanya hanya dibedakan berdasarkan kategorinya saja. Al-birru mencakup perbuatan yang wajib dan sunnah, sedangkan at-taqwa khusus pada perbuatan yang wajib. Sementara itu Al-Mawardi membedakan keduanya berdasarkan tujuannya. Al-birru lan tanalul birra bertujuan untuk mendapat ridha manusia, sedangkan at-taqwa untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sehingga mereka yang mampu memadukan antara at-taqwa dan al-birru, sempurnalah kebahagiaan dan kenikmatannya. Demikian cara pandang ulama dalam memahami konsep ta'awun berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir dan para intelektual Islam mengatakan membantu sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai tindakan menebar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Energi ketulusan dalam bantuan itu akan menebar kepada orang-orang yang dibantu. Orang-orang yang mustahiqin, yang berhak dibantu. Ada juga yang menjelaskan sudah sepatutnya manusia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain bukan berarti kita menjadi rugi. Jika manusia mengukurnya dengan materi dan hitungan matematis, mungkin saja manusia akan memberi pada orang lain lalu berkata apa yang dimiliki akan berkurang. Padahal sejatinya sikap pemberi itu tidak sama sekali merugi. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta atau bantuan kita kepada orang lain. Asalkan nilai pemberian itu dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, dan juga penuh keimanan. Membantu dalam kebaikan, seberapapun besar dan kecil nilainya, akan terasa ringan apabila dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Toh umat Islam juga sudah tahu, sudah diperkenalkan sejak dini mengenai filosofi kepemilikan. Bahwa sejatinya apa-apa yang kita miliki dunia ini, harta, jabatan, dan sebagainya, baik itu yang berwujud jasmani hingga materi, semata-mata adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan titipan itu manusia dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta jabatan itu dan bagaimana dia memanfaatkan harta itu, atau apakah menafkahkannya atau tidak. Apakah jabatannya atau posisinya itu bermanfaat untuk orang lain? Itu akan ditanyakan. Oleh sebab itu khairun nas
anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sebaik-baik manusia yang banyak memberikan kemanfaatan pada orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Ini kadang saya tafsirkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia atau pejabat itu yang panjang jabatannya dan banyak memberikan faedah pada rakyatnya. Dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan Allah semata, maka budaya saling berbagi dan peduli dalam Islam pun begitu kuat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni ahihi. Allah akan selalu bersama orang yang selalu membantu saudaranya selama dia mau membantu orang lain. Kaum muslimin, para pendengar LRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah corona ini merupakan ujian di era milenial ini. Wabah corona ini merupakan ujian bagi kita semua untuk terus saling tolong-menolong, saling gotong royong dan memperkuat solidaritas di antara sesama. Kita berharap para ilmuwan segera bisa mendapatkan vaksin untuk menyelesaikannya. Para perawat, para dokter kita berharap terus semangat dalam menghadapi pasien. Dan masyarakat diharapkan juga jangan bandel dan menerapkan social distancing, pembatasan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan anjuran-anjuran dari para pemimpin dan dari para ulama. Memakai masker, mengurangi hadir di keramaian, dan sebagainya. Ujian berupa corona ini sebenarnya menguji kita. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajidu fis saumi was salati. Boleh jadi pada saat susah seperti kena musibah ini, kau mendapatkan tambahan karunia yang tidak engkau temukan dalam puasa dan zakat, dalam puasa dan salat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan. Tetapi haruslah kita mengingat bahwa itu adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang terbaik menjadi pemenang dalam menghadapi ujian. Berbagai cara dilakukan untuk meredam penyebaran virus ini. Majelis ulama dari pusat sampai daerah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pedoman pelaksanaan ibadah sholat, puasa, bahkan termasuk Idul Fitri tahun ini. Melarang umat Islam hadir di masjid yang daerahnya terjangkit virus corona yang cukup parah, maupun yang belum terjangkit dengan alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mahsud. Tidak hanya masjid, tempat ibadah lain seperti gereja, pura juga mulai menutup berbagai aktivitas ibadah. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Himbauan ini bukan untuk merenggangkan tali silaturahim atau merusak tatanan sosial yang ada. Himbauan ini murni untuk meredam penyebaran virus. Dalam Islam disebut sadduz zari'ah, menutup pintu kemungkinan terjadinya mudarat. Sekali lagi, inilah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Jika masih ada pihak-pihak yang menimbun masker atau menjual masker atau alat pelindung diri dengan harga yang mahal, jangan lakukan lagi. Jika ada pihak yang terus menebar hoaks terkait corona, jangan lakukan lagi. Mari kita saling bahu-membahu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di tengah pandemi corona ini. Ya Allah, di saat musibah begini jangan sampai lahir sifat koronofobia dengan men-share semua kasus sakit sebagai COVID-19. Menumpuk perbekalan pangan di rumah seperti rumah
kayak minimarket, Alfamart maupun Indomaret dan memborong masker dan APD lainnya. Ingatlah saudaraku, menumpuk barang pangan sehingga barang langka dan harga melompat jauh atau meloncat tinggi adalah tindakan fasik dan jelas neraka tempatnya. Allah takuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai ada terjadi penumpukan APD maupun alat-alat lain pada suatu kelompok. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RI yang berbahagia. Dalam situasi seperti ini, tentu perlu solidaritas semesta kemanusiaan dari siapapun untuk mereka yang menderita akibat COVID-19. Yang menderita pada situasi saat ini bukan saja yang terdampak secara medis, virologis dan sosial, tapi juga secara politik dan ekonomi. Harus ada energi memberi, mengabdi, menolong dan bekerja sama untuk orang lain. Bisa dengan menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Bisa juga dengan menyebarkan kabar baik dan membuat masyarakat jadi tenang. Di tengah wabah seperti ini kita menyaksikan sekarang sudah tumbuh tunas-tunas solidaritas. Pemerintah, ormas keagama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Marakit di Lombok ini, Mataul Anwar, ataupun organisasi keagamaan di luar Islam. Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta seperti kami di UIN Mataram misalnya, bersama-sama membuat gugus tugas dan satuan tugas untuk bersama-sama melawan corona dan memberikan literasi, edukasi, dan bantuan kepada masyarakat. Aksi solidaritas itu tampak dalam beragam aksi kemanusiaan, mulai dari mengalirkan dukungan sosial terhadap mereka yang jadi korban, selain kesungguhan pemerintah mengatasi masalah ini. Meski kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, ada kabar baik bahwa sebagian besar pasien kita sembuh. Alhamdulillah. Manusia membutuhkan solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. Lantas solidaritas dan persaudaraan macam apa yang dikehendaki oleh manusia dan Allah? Tentu adalah persaudaraan teosentrik, yakni yang berpusat kepada Allah. Ia adalah persaudaraan religius transendental yang dalam lakunya, dalam praktiknya mesti dimanifestasikan dalam persaudaraan sosial. Hablum minan nas. Ia adalah persaudaraan tauhidik, yaitu pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi sebesar-besar kemaslahatan manusia dan alam semesta. Model persaudaraan semacam itulah yang dibutuhkan, yaitu persaudaraan yang tidak berdimensi ketuhanan non-profetik, yang hanyalah akan menjerumuskan manusia pada jurang keduniawian yang materialistik dan propan, yang pragmatis dan semu. Karena apa? Persaudaraan semacam itu yang dibarengi oleh kepentingan-kepentingan sesungguhnya menggali hakikat manusia itu sendiri, yaitu hakikat kefitrian. Samudra hati nurani yang bening dan suci. Hakikat persaudaraan sejati yang dinikmati sekarang ini, yang dirindukan sekarang ini, tak terkecuali di era corona ini. Jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial terus teruji dalam beragam peristiwa sejarah, termasuk dalam situasi musibah yang banyak menelan korban. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi solidaritas, kita mempunyai pengalaman dalam mengatasi musibah-musibah besar. Kalau kita membuka memori kita bagaimana tsunami di Aceh, kita bersatu. Ada gempa di Jogja, kita bahu-membahu. Sampai gempa terakhir yang menimpa daerah kita Lombok ini, semua bersatu, semua membantu dari mana saja. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Ketika ada musibah, mesti ada kawan kita. Mesti ada orang yang membantu kita. Mesti bisa kita keluar dari jalan kesulitan itu.
fa innamal usri yusra. Percayalah bahwa setelah ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, mestinya belajar dari musibah dan tragedi pilu di masa lalu. Kita mampu, insya Allah kita mampu melawan COVID-19 ini dengan baik. Solidaritas sosial pada masa lalu telah berfungsi dengan sangat baik di berbagai musibah di tanah air yang kita alami di tanah air. Solidaritas sosial telah merekatkan persatuan dan melepaskan status siapapun kita, yang kaya dan yang miskin. Sama kita punya solidaritas karena terbangun apa? Karena sudah terbangun ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam. Ukhuwah al-wataniyah, persatuan sesama anak bangsa, sesama penduduk Nusantara ini. Kemudian ukhuwah al-basariyah, jadi solidaritas semesta, sesama umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yang menarik, COVID-19 atau corona ini jangan dipandang sebagai ancaman yang tidak bisa diatasi. Waspada tetapi tidak panik. Siaga tetapi tetap fokus. Ibnu Sina telah berpesan, al-wahmu nisfud da'i. Kepanikan adalah separuh penyakit. Wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan adalah separuh obat. Was-sabru bidayatus sihah. Adapun kesabaran adalah awal dari kesehatan kita. Solidaritas sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial pada saat berbagai kesulitan hidup mendera kita, termasuk corona hari ini. Solidaritas sosial membutuhkan hubungan personal dan individual yang terus diasah dalam aneka tantangan kehidupan. Wabah COVID-19 memang menghancurkan kehidupan bagi yang menjadi korban, bahkan tidak mampu melawan. Hadirnya solidaritas sosial adalah kekuatan sekaligus pengharapan. Hadirnya wabah adalah ingatan kesadaran kolektif bahwa melakukan sekecil apapun aksi untuk yang mereka menjadi korban dirasa sangat perlu dan relevan. Perbuatan sekecil apapun sangat berarti bagi orang yang membutuhkan, termasuk tidak menyalahkan mereka yang jadi korban, termasuk menerima pemakaman korban. Ini merupakan perbuatan kemanusiaan yang insya Allah sangat terpuji di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadapi wabah ini dengan kepala tegak bahwa bangsa ini mampu melampaui kesulitan, bahwa kita mampu melampaui kesulitan, karena sejatinya Allah tidak akan menguji hambanya dan bangsanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua harus diajak untuk menghadapi kenyataan bahwa musibah sudah terjadi di depan mata kita dan siapapun dapat kena. Tidak ada alasan saling menyalahkan. Tidak ada alasan karena saling menyalahkan, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang selalu solider pada orang lain. Seperti ayat yang dibacakan tadi, bahwa ta'awun, saling membantu adalah sikap yang perlu kita kedepankan. Dengan demikian, solidaritas sesama sejatinya merupakan modal sosial yang mujarab menghadapi musibah global ini. Modal sosial adalah modal dahsyat bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Wabah COVID-19 boleh datang beribu-ribu kali, tetapi kekuatan menghadapi dengan solidaritas kemanusiaan melebihi ganasnya penularan. Jika kita memiliki semangat perjuangan seperti halnya para pahlawan membela kemerdekaan, niscaya kita akan berhasil melampaui semua masalah ini. Bahkan dalam tragedi kemanusiaan yang sepelik apapun, insya Allah kita bisa keluar. Wabah memang berwatak bengis, namun pada saat yang sama melahirkan energi untuk saling tolong-menolong. Yadullahi fauqal jamaah. Perlindungan Allah dan bantuan Allah
mesti datang dengan cara kita berjamaah. Islam mengajarkan la islama illa bil jamaah. Tidak dikatakan orang yang berislam kalau tidak berjamaah. Apalagi ini bentuk syukuran kita. Ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu dengan berbagi dengan orang lain. Di saat yang paling membutuhkan. Di saat orang yang membutuhkan uluran tangan. Di saat orang akan lari, ila ainal mafar. Kemana kami lari? Kemana kami meminta pertolongan? Di situ kita hadir. Di situ kita menanamkan sikap ta'awun kita secara aplikatif, secara implementatif. Ayat yang telah saya bacakan tadi di awal itu menjadi modal kita untuk membantu orang lain. Bentuk ta'awun, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa seorang manusia membantu, misalnya dokter membantu dengan ilmunya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmunya, ilmu tentang bagaimana menyelesaikan, menanggulangi COVID-19, falyatasaddaq bi ilmihi. Bersedekahlah dengan ilmunya, berta'awunlah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kalau dia punya otoritas, punya kemampuan untuk menolong, membantu menolong, misalkan pergunakanlah quwwatihi atau otoritasnya. Wa man kana lahu malun, barang siapa yang mempunyai harta, kelebihan harta, fal yatasaddaq bimali, hendaklah dia bersedekah dengan ilmu, dengan hartanya. Sikap ta'awun ini atau membantu orang lain ini memegang peranan yang sangat penting. Terlepas musibah itu terhadap teman seagama ataupun tidak seagama. Yang terpenting ta'awun mengarah kepada kebaikan dan maslahah. Said Qutb menyebutkan bahwa berdasarkan ayat ta'awun tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi, merupakan puncak dari pengendalian diri dan lapang dada seorang muslim terhadap saudaranya dan terhadap siapapun. Ini sudah dibuktikan. Sejarah membuktikan bahwa pola pembina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengantarkan orang Arab berakhlak dengan akhlak ini. Padahal sebelumnya yang menjadi kebiasaan mereka justru tolong-menolong dan kerjasama dalam kebatilan, kemaksiatan, dan permusuhan antar sesama atas nama asobiyah atau fanatisme buta. Demikianlah akhlak mulia, akhlak yang mulia yang semestinya menjadi warna keseharian umat Islam. Apalagi dalam konteks sekarang ini, hari-hari ini, membangun hubungan kerjasama dan koalisi dengan siapapun dalam rangka menegakkan at-taqwa wal birru tadi, merupakan keniscayaan. Karena keterbatasan dan ketidakmampuan kita, demikian juga karena besar dan luasnya tanggung jawab kita terhadap penegakan hukum-hukum Allah atau sunnatullah. Sungguh konsep ta'awun yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep al-birru yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang saya bacakan di awal, mampu meredam dan membendung arus kemaksiatan dan permusuhan yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Dengan bersatu padu melawan yang namanya virus ini, insya Allah kita akan bisa keluar. Kita akan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha kita memang bukan untuk diri kita sendiri,
tapi untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan. Karena sesuai kodratnya, manusia hidup pasti akan selalu membutuhkan bantuan pihak lain. Dari sejarah nenek moyang manusia ini, dari sejarah nenek moyang kita bisa pelajari bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Allah, beliau membutuhkan pendamping Siti Hawa. Sebab untuk mengelola seluruh isi alam tidak mungkin dilakukan oleh Adam sendirian. Oleh karena itu, beliau membutuhkan pendamping yang kelak melahirkan anak-anak manusia yang membantu dan meneruskan perjuangan Nabi Adam dalam mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ardh. Dalam segala aspek kehidupan, mutlak dibutuhkan kerjasama. Karena dengan adanya kerjasama, sesuatu yang diinginkan dapat diwujudkan. Seorang ulama Islam, Maimun binti bin Mahran pernah berkata, barang siapa yang suka berkawan, tapi tidak suka melebihkan kawan, maka lebih baik dia berkawan dengan ahli kubur. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwa di saat kawan itu akan teruji ketika kita mendapat musibah. Apakah dia akan mengingat kita atau tidak? Apakah mereka akan membantu kita? Kadang kawan datang di saat kita, kalau kita lagi beruntung, lagi dalam keadaan bahagia, senang, jangankan atau lagi menjabat, jangankan mengundang, kawan ya, mesti akan datang. Tetapi dalam keadaan kita tenggelam, dalam keadaan kita musibah, di sini kawan sejati itu akan diuji. Apakah dia akan mengingat kita atau tidak. Nah inilah makanya kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak kita mengambil pelajaran dari setiap kehidupan kita. Dari setiap pelajaran-pelajaran, dari setiap musibah-musibah ini, apakah kita bisa mampu keluar? Apakah kita akan bisa keluar bersama-sama dari musibah ini atau tidak? Apakah kita akan masih kemudian mengingkari persahabatan, mengingkari tugas kita, solidaritas kita, atau tidak? Ini akan diuji juga dalam waktu-waktu yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi banyak memberikan pelajaran buat kita, termasuk pada diri saya sendiri. Semoga virus ini akan cepat berlalu. Fa'innamal usri yusra. Bahwa ketahuilah di balik setiap musibah mesti ada kebaikan. Di balik setiap ada ujian mesti ada hikmahnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat musibah ini, mengangkat virus ini, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan datang, virus pergi. Kita menggedor langit, kita berdoa kepada Allah mengetuk langit. Karena langit tidak di lockdown sekarang ini. Yang di lockdown bumi. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat. Keluarga kita selamat, saudara-saudara kita selamat, seluruh penduduk bumi ini selamat dari virus corona. Kita berdoa, Allahumma sallimna wa aba'ana wa ummahatina wa azwajana wa auladana wa banatina wa talamizana wa ahibbana min hazal virus corona. Bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal fahsya'i ma la yaksifu ghair. Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal fahsya'i ma la yaksifu ghair. Allahumma dfa' anna minal bala wal waba wal fahsya'i ma la yadfahu ghair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalam.